Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Pada siang hari ini saya dan saudara boleh bersyukur kebaikan Tuhan begitu sempurna buat saya dan saudara, sehingga pada saat ini boleh ada sebagaimana kita ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari saudara, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau memberikan hati, pikiran kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan dengan iman, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu
bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah, ditinggikan Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih atas pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh melihat dan kami boleh merasakan perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Ya Bapa, di siang hari ini urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Urapi hamba-Mu, apa yang hamba katakan, apa yang hamba pikirkan, apa yang dalam hati hamba sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami yang mendengar, agar boleh diberi kekuatan, agar diberikan kesehatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Pada siang hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan, dan hari ini saya tergerak sekali men-sharingkan kepada saudara-saudara kekasih yang ada dalam rumah, dalam pekerjaan, di dalam kantor. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah melakukan firman. Kita mau ambil di Yakobus 1 ayat 19 sampai 27 ya. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27 yang berbunyi demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin saudara, puji nama Tuhan. Ayat yang begitu indah, bahkan ayat yang begitu mengingatkan saya bahwa di Yakobus 1 ayat 22 mengatakan bahwa hendaklah kamu menjadi pelaku firman ya, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.
Amin. Saudara, kita seringkali mungkin di rumah membaca Alkitab, atau kita ke gereja atau kumpul di komunitas, kita membaca Alkitab. Kita mungkin serius sekali dalam membaca, bahkan juga tidak lupa untuk mencatatnya. Itu sangat baik ya saudara. Tetapi jika kita hanya mencatatnya saja, atau kita hanya mendengarkan saja di tempat ibadah atau di rumah ya, tetapi kita tidak melakukannya ya. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini kalau hanya mendengarkan saja dan tidak melakukannya ya, itu sama saja kita seumpama seorang yang sedang mengamati wajahnya di depan cerminnya, yang cuma sebentar tetapi lupa. Saudara, banyak dari kita pergi ke gereja mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, tapi ketika sampai di rumah kita lupa ya. Lupa dalam arti apa saudara? Kita lupa menerapkan. Sampai di rumah kita marah-marah sama anak, kita marah sama suami, kita marah sama orang tua, kita marah sama istri, kita marah sama teman-teman kita punya iri hati, kita punya rasa cemburu, rasa dengki saudara. Apakah kita sudah siap menjadi pelaku firman Tuhan? Ya saudara, menjadi pelaku firman Tuhan memang tidak mudah, karena ada banyak godaan ya saudara. Karena iblis itu tidak suka anak-anak Tuhan itu hidupnya benar ya. Bahkan iblis itu lebih suka menggoda anak-anak Tuhan, bukan justru menggoda orang di luar Tuhan atau yang tidak setia. Malah justru itu iblis itu menjadi sasaran empuknya itu adalah orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sasaran dari iblis saudara. Untuk itu mau melewati yang namanya kehidupan di dalam Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, ada tantangannya saudara. Apakah saudara mau tetap menjalaninya, atau saudara mau mengikuti apa yang menjadi daging saudara ya? Karena manusia itu kalah dengan ego, kalah dengan dagingnya ya, tapi tidak mau fokuskan diri bahwa apa yang kita dengar sebaiknya kita terapkan ya saudara. Lebih banyak kita mendengar saudara. Saya sangat belajar dalam hidup ini bahwa saya harus menjadi orang yang lebih banyak mendengar daripada berkata terlebih dahulu. Saya harus mencermati benar-benar, karena saya takut salah dalam berbicara. Sehingga ketika ada yang berbicara kepada saya, ada yang men-sharingkan atau ada yang mengajak ngobrol kepada saya benar-benar mencernanya. Saya diam, saya mencernanya, saya mau mengerti. Begitu juga dengan firman Tuhan ya. Ketika kita ini ya mendengarkan firman Tuhan, mau siapapun itu yang menyampaikan firman Tuhan, percayakan bahwa hambanya itu adalah utusan Tuhan. Jadi saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan ya, adalah buku renungkan firman-Mu siang dan malam. Apa arti dari merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Yaitu adalah melakukan apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam firman-Nya. Jangan sampai saudara hanya mendengar tetapi tidak menjadi terang dimanapun saudara berada. Saya selalu menerapkan kepada diri saya bahwa ketika saya berjalan, ketika saya keluar dari rumah, saya harus menjadi terang saudara. Ya, saya minta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun saya agar saya menjadi terang. Ketika ada orang yang ingin menjatuhkan atau ada orang yang mengatakan dengan kata-kata yang menyakitkan, ya, apakah saya punya kesempatan untuk membalasnya? Manusiawi pasti ingin ya membalasnya. Tetapi kalau kita hidup ya sebagai pelaku firman, ketika ada yang mencibir,
ketika ada yang ingin menjatuhkan, ketika ada yang ingin mencuri damai sejahtera kita akan tetap stay cool ya. Kita akan tetap biasa aja. Kita tidak terpengaruh sama sekali, saudara. Saya belajar bahwa saya tidak boleh terpengaruh dengan kondisi yang ada di luar sana. Kondisi yang dimana mungkin hari-hari membuat kita berat, hari-hari yang membuat kita tidak penuh damai sejahtera, mungkin hari-hari yang membuat kita harus melewati yang namanya kesulitan, kekurangan. Tetapi saya mau belajar bahwa saya fokusnya kepada Tuhan. Ketika saya fokusnya kepada Tuhan, saya fokus kepada apa yang saya tuju, bukan apa yang susah. Ya pasti susah. Hidup di dunia itu pasti ada yang namanya kesusahan. Kalau saudara nggak mau susah, di surga itu enak sekali hidupnya ya. Tetapi di dunia ini kita akan ada kesusahan. Tetapi semuanya itu tergantung saya dan saudara dalam cara memandang ya kondisi keadaan. Saudara, ketika kita sudah membaca firman Tuhan, yakinlah bahwa kuasa Tuhan akan bekerja. Jadilah pelaku firman Tuhan ya saudara, bukan saja mengimani, bukan saja percaya, tetapi menjadi terang saudara. Hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berkata ya saudara. Agar apa? Agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi kita mau menjadi terang bagi sesama kita, bagi sekeliling kita. Kita mau menjadi terang, biar terang Tuhan boleh bercahaya dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, mari undang Roh Kudus untuk menjamah hati saudara, untuk hadir dalam rumah tangga saudara dan saya, untuk tetap kita ada terus di dalam firman Tuhan. Agar apa? Agar kita boleh dikuatkan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan. Kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami mau melakukan firman-Mu itu siang dan malam, merenungkannya dan juga menerapkan dalam hidup kami, supaya kami boleh mengimani, kami boleh diberi kekuatan. Tapi bukan hanya itu saja Tuhan, kami mau menjadi terang bagi sesama. Untuk itu Tuhan, pakailah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Dan pada siang hari ini kami mau beraktivitas, biarlah kami beraktivitas hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom.